Radio DFM 103,4 Terminal Dangdut Orang Jakarta. Inspirasi dan Mandiri bersama Stella Masaharu yang dipersembahkan oleh Yayasan Damandiri. 103,4 Radio DFM Terminal Dangdut Orang Jakarta. Jadut Mania, saatnya kita masuk di acara Inspirasi Damandiri yang didukung oleh Yayasan Damandiri. Nah, sekarang aku mau tanya nih, siapa yang udah tahu atau pernah dengar porang? Nah, porang itu apa sih? Porang ini merupakan salah satu jenis umbi-umbian dan umbi porang ini mengandung zat glukomanan yang banyak memiliki manfaat di bidang industri juga kesehatan. Karena punya banyak manfaat dan punya prospek ekonomi yang sangat bagus, makanya umbi porang makin ramai dibudidayakan orang. Tanya langsung sama maestro pembudidaya porang sukses dan inspirasi Damandiri pagi ini. Kita punya tema belajar dari seorang Paidi pribadi, berkat porang derajat kesejahteraan petani naik. Nah, nanti kita akan hubungi Mas Paidi ya, sang maestro porang, seorang pengusaha porang sukses. Seperti apa kita suksesnya? Sudah tersambung dengan Mas Paidi pribadi, sang maestro porang, pengusaha porang sukses. Mas Paidi sendiri awalnya gimana nih sampai terjun ke bisnis porang? Ya, dulu diperkenalkan kawan saya tahun 2007 ya. Kemudian saya nyoba untuk mencari juga susah karena belum ada yang budidaya waktu itu. Dan coba sekali untuk menjual, ternyata hasilnya lebih bagus. Maka dari situ mulai terus, jadi mengembangkan terus dari pelosok desa itu ke desa lain itu kita menjanjikan bibitnya itu. Jadi 10 kilo, 20 kilo itu kita jual ke mereka dengan harapan nanti kita membeli. Ini suatu saat nanti akan booming. Maka saya belajar internet. Dan waktu itu juga belum mengerti sih internet. Bagaimana cara saya menggunakan internet belum mengerti. Jadi membuat blog, kemudian YouTube itu mulai tahun 2011 saya mulai aktif itu. Jadi belajarnya lewat internet memang. Berarti otodidak ya? Iya, otodidak karena histori saya bukan seorang pengusaha. Tapi? Histori saya yang diangkat di Deddy Corbuzier sama Bang Andi itu kan saya mantan seorang pemulung. Hah, dari pemulung sampai jadi petani. Waduh, ini inspiratif banget. Kok bisa sih? Saya mulai 7 kilo, Mbak. 7 kilo itu kan harganya dulu 25.000 per kilo. Ya, itu pun 7 kilo itu bagi saya sudah saya sudah mahal sekali gitu loh. Iya. Jadi karena story saya kan di situ kan. Jadi nggak nyampe 500.000 ya modalnya waktu itu ya? Enggak ada. Dan sekarang pun kalau kita modal 1 hektar itu enggak banyak sih. Maksudnya kalau investasi ya sekitar 70 jutaan. Kemudian untuk ditanam 2 musim itu akan menghasilkan minimal kalau harga sekarang ya. Harga sekarang kan masih rendah karena dari COVID sendiri beberapa negara itu tertutup ya. Itu kan menyebabkan juga fluktuasinya porang tidak seperti tahun lalu. Jadi harga hari ini termurah ya. Termurah itu misalkan 6.500 sampai 7.000 ya, itu harga murah banget. Itu kan kita masih mendapatkan dalam 1 hektar itu bisa sampai 1,7 itu, Mbak. M. Iya. Ember itu ya? Iya. Itu aku belum pernah ngeliatnya itu. Udah pernah megang berarti Mas Paidi nih? Ini menarik yang orang kenapa mahal karena ya hanya tumbuh di Asia sih porang itu. Beras Shirataki itu dari porang? Iya, beras Shirataki itu dari porang. Oh, aku baru tempe ini, Mas Paidi. Ya Allah, iya manfaatnya ini orang lagi pada makan mulu beras Shirataki gitu karena lebih sehat. Oke. Itu asalnya dari bumi kita. Gitu. Saya sering mengatakan di kanal YouTube saya juga. Ketika apa channel YouTube-nya, Mas Paidi? Ya, channelnya Padi Porang Official.
Paidi Porang Official ya. Ya, Oke. channel musiknya juga ada. Itu baik di lagu itu banyak itu lagu saya asli itu, enggak cover, anti cover. Waduh, ternyata punya bakat terpendam juga ini Ini semua hobi. nih. Iya, 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 Hobi, iya. hobi. Hmm. Jadi kalau untuk 1 hektar, Mbak, Mm-mm. kalau satu desa ya, ini saya ngomong pelosok ya, bukan kotaan ya. Iya, 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 iya. Kalau satu tempat itu bisa menanam 1 hektar, itu dibutuhkan 10 orang pekerja, ya toh. Aha. Nah, kalau satu tempat itu membuka 100 hektar atau sampai 1000 hektar, itu berapa tenaga kerja yang akan terserap di situ. Ini merupakan pemberdayaan masyarakat secara real. Kalau pembudidaya itu tidak membutuhkan orang, dia tidak jalan, kemudian otomatis dari adanya pembukaan lahan tadi, pekerja itu bisa ikut masuk di dalamnya untuk otomatis bekerja, dan itu membuka lapangan pekerjaan secara real gitu, bukan jadi semua saling menguntungkan. Ya, kalau nanam itu dari zaman dulu kan yang namanya nanam itu kan ditimbun tanah itu kan nanam. Nah, orang sendiri itu sebenarnya itu tanaman yang mudah, Mbak. Gampang dia tumbuhnya. Jadi dibuang pun itu sebenarnya hidup. Lah? Oh, alah. Tetapi kalau dibuang hidup, tapi kan bukan namanya budidaya toh. Iya, benar. Itu harus ada treatment khusus. Artinya apa? Kita membuat revolusi pola tanamnya, pola mindsetnya kita, merubah cara tanam lama ke cara tanam baru. Nah, cara tanam lama itu seperti apa? Itu biasanya di bawah naungan, Mbak. Di bawah naungan, kemudian nanti nanamnya itu tidak tertata. Ya. Jadi memang kita pindah, kita mengusung pola revolusi pola tanam, merubah cara tanam lama. Ya, itu kalau lama itu cara tanam itu panennya 4 tahun, 3 tahun itu, waduh. Oh, ini lama ya? Lama, petani kapan kayanya kan gitu. Iya benar Pak. Kapan jadi balik modalnya kan? Betul. Nah, makanya dipindah dengan menerapkan hanya 1 tahun panen. Itu ada khusus kita membuat treatment khusus. Kemudian yang satunya adalah minimal kalau yang modal kecil itu pakai biji katak yang hanya 18 bulan panen. Ya. Biji apa? Itu 18 bulan. Biji cikatak. Katak 18 bulan. Dari biji katak bulbil ya, bahasanya sebenarnya bulbil, Mbak. Oke. Itu yang merupakan ciri-ciri porang sendiri. Kalau yang katak itu di atasnya ada. Bukan katak kodok lah ya. Iya, kirain kata kodok itu makanya. Baru aku mau tanya kata kodok, Mas. Itu katak yang ada di rantingnya itu. Dia untuk regenerasi berikutnya. Jadi modalnya itu hanya sekali sebenarnya. Tapi kalau mereka mengembangkan itu setiap tahun bisa panen berkali-kali. Itu yang luar biasanya di Porang. Mas Paidi di mana sih ini? Kami di Madiun, Mbak. Madiun. Pung Bibit tadi kurang mungkin belum nyimak nih. Ada di Madiun, tepatnya di mana nih, Mas Paidi? Di Jalan Raya PLTA Giringan, ya, Desa Kepel, RT 6 RW 1. Dan pastinya udah pasti dong, sukses terus bersama Porangnya ya. Amin. Kita ketemu, harus ketemu. Insya Allah kita kalau ada umur kita pasti ketemu di sini ya. Salam buat semua karyawan yang banyak itu, Mas Paidi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Jakarta.